2 Tawari 34. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah, Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkannya di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancurkan luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancur-lulukannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Kitab Taurat ditemukan kembali. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia dan Maaseya penguasa kota serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu, dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung, dan oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas ialah Yahat dan Obadya, orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Zakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu ada yang menjadi panitera, pengatur atau penunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantara Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja, "Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja." Safan, panitera negara itu, memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini.
sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokhat bin Hasrah, penunggu pakaian-pakaian. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengarkan firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan di dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam dan orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdiri raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. 2 Tawarikh 35. Yosia merayakan Paskah. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan, tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu sebagaimana yang dituliskan Daud, Raja Israel, dan Salomo anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk setiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelilah domba Paskah, kuduskanlah dirimu dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantara Musa.
Yosia menyumbang kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya 3.000 ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkia, Zakaria, dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor lembu. Lalu Konanya dan kedua saudaranya Semaya dan Netanel, serta Hasabia, Yehiel, dan Yosabat, para pemimpin orang-orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 500 ekor lembu. Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya dan orang-orang Lewi menurut rombongannya sesuai dengan perintah raja. Maka disembelihlah domba Paskah, dan para imam menyiram darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi. Sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan, sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan, sedang persembahan-persembahan khusus mereka masak dalam kuali, belanga, dan pinggan, lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. Kemudian mereka menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, karena para imam, yakni anak-anak Harun, sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Oleh sebab itu orang-orang Lewi menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, yakni anak-anak Harun. Para penyanyi, yakni Bani Asaf, ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud, Asaf, Heman, dan Yedutun, pelihat raja itu. Juga para penunggu pintu gerbang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka, karena saudara-saudara mereka orang-orang Lewi menyediakannya untuk mereka. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan, sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Yosia dibunuh oleh Neko. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintah aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan raja bersuruh kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini, karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia, dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel.
Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda.